Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi dengan saya. Terima kasih. Kita akan membahas mengenai pemasaran jasa. Ya, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi dari minggu yang lalu. Ya, minggu lalu sudah kita bahas mengenai bagaimana understanding service consumer. Maka pada kesempatan ini akan kita bahas ya mengenai positioning service consumer. Positioning service konsumen ya, ini menyangkut mengenai strategi pemasaran yang dilakukan dalam pemasaran jasa. Ya. Jadi sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lain bahwa jasa memiliki perbedaan ya dengan manufaktur. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita bahas mengenai positioning dalam pemasaran jasa dalam pasar yang kompetitif. Baik. Ini rancangan perkuliahan pada kesempatan ini, ya, pengertian positioning, nanti dasar-dasar di dalam melakukan positioning, dan akhirnya penutup. Nah, ini customer driven service marketing strategy. Jadi alurnya di dalam menyusun strategi pemasaran ini dialih dengan 3C ini. Ya, 3C ini kita harus mampu mendefinisikan dulu dari 3C itu. C yang pertama adalah customer analysis. Jadi customer analysis ini kita harus mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, gitu ya, dari sisi misalnya demografi, psikografi, perilakunya, sehingga kita bisa mengidentifikasi pasar mana nanti yang akan kita masukin. Mana yang lagi tumbuh, mana yang lagi tren, gitu ya. Dan apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasar itu. Jadi langkah pertama kita harus menganalisis customer dulu. Customer yang akan ini. Perubahan perilaku customer tentu akan merubah pada strategi pemasaran yang akan kita lakukan. Contoh pada saat ini misalnya dengan pandemi corona, tentu pasar yang akan kita bidik ini customer-nya berubah ya. Oleh karena itu harus benar-benar apa yang kita sampaikan jasa itu supaya kita bisa unggul harus berdasarkan customer yang kita tuju. Setelah mendefinisikan customer, maka langkah berikutnya adalah competitor analysis. Ya, competitor analysis itu bagaimana posisi kompetitor itu. Ya, kompetitor adalah industri atau perusahaan lain yang menghasilkan barang dan jasa yang sama. Ya. Kompetitor bukan berarti musuh bagi kita. Karena dengan kompetitor bisa saja kita harus berkolaborasi. Namun demikian, agar kita bisa unggul tentu harus tetap kita memperhatikan bagaimana di mana posisi dia, apa kekuatan dan kelemahannya. Sehingga kita bisa tahu siapa pesaing kita itu. Dan yang ketiga, C ketiga adalah company analysis. Company analysis ini adalah analisis mengenai internal perusahaan. Jadi internal perusahaan kita harus tahu bagaimana posisi merek, citra dan positioning perusahaan itu di konsumen. Ini harus tahu. Apa sih kekuatan kita ini? Apa sih kelemahan kita itu? Value apa, nilai apa yang menjadi keunggulan dari bisnis kita. Berdasarkan
kompetitor analisis dan company analisis, maka kita bisa menetapkan yang disebut dengan target, ya, target dari segmen yang akan kita pilih itu. Jadi customer analysis, kita akan melahirkan segmen mana yang akan kita masuki. Setelah segmen itu kita tetapkan, maka berikutnya adalah target yang akan kita masuki. Target ini bisa macam-macam target itu. Bisa hanya satu pasar aja yang kita bidik, atau beberapa pasar. Bergantung daripada kemampuan kita. Dan benefit apa yang akan kita sampaikan kepada customer yang sudah kita bidik. Setelah menganalisis segmen, target, dan terakhir adalah positioning. Positioning ini sebagai satu attractiveness market, ya, yang pada dasarnya ini positioning itu adalah placing, menempatkan posisi produk dan jasa di benak konsumen. Ya, kalau sudah melakukan STP ini, segmen, target, dan position, maka yang terakhir adalah menetapkan marketing strategi in action and plan, yaitu merumuskan bauran pemasaran atau marketing mix-nya. Marketing mix-nya ini untuk jasa adalah 7P, ya, sebagaimana kemarin sudah kita bahas. 7P ini adalah untuk menjangkau target market yang sudah kita tetapkan tadi. Ya. Kita lanjutkan, ya, dari pengertian positioning itu apa. Menurut Philip Kotler, positioning itu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain cita perusahaan dan penawaran di mana konsumen dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu, mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi positioning itu unik, ya, bisa jadi kita berbeda dari kompetitor. Oleh karena itu, memilih positioning itu harus benar-benar menunjukkan keunggulan dari perusahaan. Saya katakan tadi bahwa positioning itu kalau diibaratkan seperti placing, ya, placing atau penempatan, tapi penempatannya adalah pada benak konsumen. Sehingga konsumen itu jika mendengar satu brand atau merek tertentu, dia sudah tergambar bagaimana posisi dari perusahaan itu. Ya, karena jasa itu adalah tindakan, ya, tindakan dari satu pihak kepada pihak lain, ya, dan prinsipnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan keperpindahan kepemilikan, dan biasanya bisa juga terikat dengan suatu produk atau bisa juga tidak. Inilah uniknya jasa, ya, uniknya jasa dibandingkan dengan barang. Baik, ya. Nah, strategi positioning ini bisa kita menggunakan strategi fokusnya. Fokusnya mau pada apa? Ya, fokus dari product mix-nya. Product mix ini digambarkan bahwa product mix itu serangkaian produk yang ditawarkan kepada customer. Bisa kelebarannya itu banyaknya lini produk, sedangkan kepanjangannya bisa menunjukkan varian dari produk. Ini bisa kita fokus pada seluruh produk apa yang dibutuhkan oleh fully fokus. Jadi seluruhnya kita. Yang kedua bisa fokus pada pasar. Hanya pasar tertentu aja. Ya, pasar tertentu. Misalnya gini, kalau kita kelompokkan pasar itu ada pasar end user dan customer bisnis, misalnya saya fokusnya pada bisnis customer misalnya. Ini yang disebut dengan pasar. Fokus pada jasa tertentu saja. Jasa tertentu. Contohnya, saya hanya menerima jasa perbaikan AC saja. Saya hanya menerima pelatihan pajak. Saya hanya menerima bisnis atau jasa tertentu.
Bisa juga kita tidak fokus, artinya nerima apapun, nerima apa yang ditawarkan atau yang diminta oleh pelanggan. Kita lanjutkan. Ya, strateginya bagaimana? Strategi dalam mengendalikan pelanggan ini tadi dimulai dengan analisis 3C tadi. Customer, kompetitor, company. Ya, jadi analisis dari customer. Saya ulangi, analisis customer ini tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Bisa juga kita lihat tren apa ini produk atau jasa yang lagi hit, yang lagi diminta oleh pelanggan. Atau mungkin bisa jadi kita mencari sesuatu yang memang menciptakan kebutuhan, ya, strategi menciptakan kebutuhan. Setelah itu kita analisis kompetitor tadi, ya, posisi kompetitor itu di mana posisinya saat ini, ya, apa keunggulan dan kelemahan dari kompetitor ini. Ini sangat wajar dan harus kita memahami, karena menyerang kompetitor itu bukan pada kekuatannya tapi harus pada kelemahannya. Dan yang ketiga, analisis internal. Ini adalah analisis mengenai kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Jadi, tunjukkan bahwa kekuatan kita itu di mana. Dan itu adalah harus menjadi keunggulan bersaing dari perusahaan. Ya, sekecil apapun kelemahan itu harus kita kita tutupi, kita eliminir. Ya, jangan sampai menjadi peluang untuk serangan dari kompetitor. Ya, berdasarkan customer, kompetitor dan company analisis ini, maka kita bisa membuat analisis yang disebut dengan tadi segmen, target, dan yang terakhir adalah positioning, STP tadi yang kita kenal. Nah, ini analisis pasar, analisis pasar internal dan pesaing. Jadi analisis pasarnya tadi. Dari tren produk apa yang sekarang. Kalau tren produk sekarang misalnya dalam kondisi pandemik, saya kira 3 hal gitu kan ya dalam pandemik itu, kesehatan, jaga jarak gitu ya. Nah, jadi produk-produk yang terkait dengan tren itu adalah yang menjadi peluang untuk pasar. Analisis internal corporate tadi sudah kita ulang lagi untuk mengidentifikasi sumber daya organisasi yang bisa memberikan kepuasan bagi customer. Di mana keunggulan kita, value apa yang akan kita berikan kepada customer, ya, value proposition yang baik, yang supaya customer itu puas. Dan yang ketiga adalah tadi analisis pesaing. Kita harus paham mengenai gambaran kekuatan dan kelemahan dari pesaing ini. Karena apa? Karena kunci unggul dari bisnis adalah bagaimana kita punya diferensiasi dari pesaing. Selanjutnya adalah STP setelah melakukan tadi analisis itu. Segmentation, targeting, positioning. Segmentation sendiri adalah bagaimana pengelompokan pasar yang sifatnya heterogen menjadi homogen. Ya, homogen yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama dikelompokkan. Setelah itu maka kita pilih satu target atau beberapa target yang layak akan kita masuki. Dan yang terakhir bagaimana membangun posisi kita pada target tadi. Ya, pada target pasar yang sudah kita bangun tadi, STP ini. Nah, segmentasi itu harus kita dasarkan, ya. Dasarnya apa sih? Mengapa kita melakukan segmentasi? Karena kita ingin fokus pada pasar yang kita layani. Ada dasarnya bisa kombinasi dari keempat ini. Ya, karena tidak mungkin melakukan segmentasi itu hanya satu segmen, satu dasar aja. Bisa berdasarkan segmentasi demografis. Demografis ini contoh umur, usia, jenis kelamin, ya,
Ini ada demografis. Segmentasi psikografis ya, yang menyangkut mengenai misalnya gaya hidup, ya ini termasuk di dalamnya adalah perilaku. Jadi secara demografis, secara geografis bisa melahirkan yang disebut dengan psikografis. Ya, jadi memang dasar untuk melakukan segmentasi tidak pernah dasarnya hanya satu, ya, tapi bisa saja melakukan berbagai kombinasi ini. Memilih target juga, ya, memilih target pasar bisa kita memilih satu atau memilih banyak target, ya. Idealnya kita memberikan pelayanan terbaik pada masing-masing target tersebut. Jadi supaya fokus. Jadi kalau kita punya target misalnya 3 sebutlah, berarti kan bauran pemasarannya juga harus 3 ya. Jadi kita harus membuat diferensiasi. Bisa saja sih 3 target misalnya kita layani dengan 1 marketing mix, tapi biasanya tidak efektif ya. Karena kita membuat segmentasi, berikutnya juga harus membuat diferensiasi, ya. Jadi membuat perbedaan, tidak mungkin. Jadi ya kalau jasa A, harganya juga A, promosinya juga A, personalnya juga A, distribusinya juga A, ya. Physical evidence-nya juga A. Jadi tidak mungkin semua pasar dilayani dengan bauran pemasaran yang sama. Idealnya adalah mempunyai bauran pemasaran yang berbeda pula. Nah, dasar-dasar positioning, ya, dasar-dasar positioning ini jadi mengkomunikasikan, merawat perbedaan yang akan dinilai oleh pelanggan. Perusahaan akan lebih menyukai membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Berhasilnya strategi ini membutuhkan manajer ahli untuk mengerti mengenai target preferensi pelanggan, nilai-nilai dan karakter baik dari yang ditawarkan pesaing. Ini, jadi kuncinya harus paham benar bagaimana perilaku pasar target ini. Ya, jangan sampai sembarangan. Nah, bagaimana menggunakan peta positioning dalam menentukan strategi kompetitif? Peta positioning adalah alat yang baik untuk menggambarkan positioning kompetitif, untuk memetakan perkembangan sepanjang waktu, dan untuk mengembangkan skenario dari respon pesaing potensial. Mengembangkan peta positioning adalah cara berguna untuk menggambarkan persepsi konsumen akan alternatif produk